Bapak Kadus hadir? Ya. Kadus di lomba? Ada. Oh, perempuan. Iya, kawil. Berapa dusun di sini? 4 dusun. Berapa dasawisma? Ada 11 dasawisma. 11 dasawisma. Iya. Dasawisma itu berarti 10 rumah tangga. Alhamdulillah hari ini kita hadir pada penilaian lomba kebersihan lingkungan, lomba COVID dan tupoksinya. Kemudian yang ketiga, lomba target vaksin. Mudah-mudahan Desa Mulyanegoro ini ketiga kategori itu bisa mencapai hasil yang baik. Amin. Lomba ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Masih ada 2 lomba lagi, lomba paduan suara. Ada ibu yang ikut? Ibu yang ikut? Hadir. Angkat tangan yang ikut. Sudah latihan? Sudah. Kemudian kelima lomba SKJ 88. Ya. Jadi kriteria penilaian untuk kebersihan lingkungan itu dimulai dari jalan yang masuk di penilaian jalan itu adalah mulai dari pemasangan bendera dan umbul-umbul. Pemasangan bendera ini itu kenapa ibu-ibu itu bukan pemasangan bendera itu bukan hanya hal yang sepele, tapi disitulah kita dilihat rasa nasionalisme kita hanya dengan memasang bendera merah putih. Di tempat lain agak cuek untuk memasang bendera, padahal itu dari tanggal 1 sampai 31 Agustus itu wajib bagi warga negara untuk memasang bendera merah putih. Dan kategori berikut pemasangan umbul-umbul. Kemudian kebersihan jalan, termasuk juga pemasangan rumbai-rumbai, kebersihan saluran, lahan pinggir jalan. Kemudian kebersihan kantor desa. Kantor desa bagaimana toiletnya, kemudian penataan ruangan, apakah ada musola, terutama yang kalau COVID kita sudah tahu semua ya. Ya. Untuk COVID itu kan cuci tangan, hand sanitizer, dan apa lagi ya? Menjaga jarak, memakai masker. Iya. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas antusias dari warga Mulyanegoro untuk mengikuti lomba. Karena untuk 17 Agustus ini adalah hari kemerdekaan. Disinilah kita dilihat bagaimana kepedulian kita untuk memeriahkan hari ulang tahun proklamasi yang ke-76. Kemudian untuk penilaian posko COVID itu dinilai strukturnya, siapa orang-orangnya di situ, tugasnya apa, apakah tahu di mana orang sakit dan untuk apakah sudah sembuh atau tidak, administrasinya, tempat sampahnya dan penataan poskonya. Dan alhamdulillah kami lihat di Mulyanegoro ini Bapak Kades dan Mulyanegoro itu memang simpan-simpan pukulan Apalagi Bunda ini simpan pukulan. Siapa bilang Mulyanegoro tidak bisa ya? Di desa lain seperti Toidito dan Melalahu bersaing juga. Ada juga desa-desa yang agak cuek. Tapi mungkin keadaanlah yang membuat mereka seperti itu. Kita juga tidak bisa memaksakan kehendak. Kemudian rencana kami insya Allah untuk yang juara itu, meskipun juara bukan tujuan utama, tapi untuk yang juara itu akan ada piagam penghargaan, dan rencananya jika ada
memungkinkan kami akan membuat piala bergilir. Bisa di tahun ini siapa yang juara, piala itu ada di desa itu, kemudian untuk tahun berikut bisa direbut oleh desa lain, insya Allah. Ya. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari ibu-ibu Dasawisma dan masyarakat sekalian. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi terima kasih. Sekian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, bapak-bapak soleh dan ibu-ibu soleha. Amin. Ya. Saya ulangi lagi, baik bapak-bapak soleh dan ibu-ibu soleha. Amin. Mungkin dari tim masih ada yang perlu disampaikan? Cukup? Maka kami persilakan Ibu Asna apabila ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, teristimewa Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Bapak Kepala Desa, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa, dan saudara-saudara saya, barangkali Ketua Jasa 234 atau Ketua Dasawisma yang ada di tempat ini. Alhamdulillah hari ini saya hadir atas permintaan Ibu Camat melalui Pak Camat untuk sama-sama jalan dengan tim penilai, karena memang yang tadinya saya menilai di Dusun Pilomba ya Ibu. Iya, Dusun Pilomba. Saya sempat 2 tahun kemarin 2018-19 karena kebetulan camatnya perempuan, jadi saya adalah ketua PKK Kecamatan Pulubala 2018-19. Nah, ibu-ibu, di 2020 sampai sekarang saya sudah jadi pengurus PKK Kabupaten Gorontalo dan diminta kesediaan oleh ibu untuk mendampingi. Saya hanya melihat Bapak dan Ibu pengalaman kemarin pada saat evaluasi program PKK yang 205 desa yang menyebar di 19 kecamatan. Kami lihat di situ rata-rata bicara ADM memang sama-sama banyak kekurangan. Iya. Tahun ini yang diakhiri dengan Rakerda PKK yang dibuat di Kabupaten Pohuwato, yang didahului dengan Monep SIM PKK yang memang tidak maksimal karena jaringan. Ada jaringan, tidak ada data, sehingga tidak ada yang sukses. Alhamdulillah sekarang Pak Yusron sudah jalan ke kecamatan-kecamatan untuk memandu SIM PKK. Nah, Bapak Ibu, di 205 desa dan kemarin 19 desa, kalau Kecamatan Pulubala sampelnya itu desa pengaila untuk SIM PKK. Nah, saya sampaikan tujuan kita hanya untuk memajukan desa kita atau program yang ada di umumnya di Kabupaten Gorontalo. Kendala yang saya lihat dari 205 desa, kalau bicara sekarang ini akan ada lomba desa aman COVID. Lomba desa aman COVID, yang pertama dilihat apa? Yang pertama dilihat adalah di pintu masuk itu ada tempat cuci tangan, ada sabun, ada tempat sampah. Itu lomba desa aman COVID. Kita sudah sadar, tetapi hampir lupa untuk menyiapkan ember yang ada kerannya. Patate itu dutu-dutu tisu, dan di situ ada keranjang sampah. Itu yang secara umum se-Kabupaten Gorontalo itu yang masih kurang. Dan kita memang sudah tahu, kita cuci tangan kita sudah bersih. Kuncinya adalah PHBS dulu ayah. Ya kan, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, gaya hidup sehat sudah dari dulu. Tapi sekarang dengan adanya virus yang namanya corona inilah yang diangkat oleh pemerintah. Nah, jadi Bapak dan Ibu, harapan kita semua sebelum tiba lomba desa aman COVID, tolong disiapkan dulu ember yang kecil, yang penting ada kerannya, ada tempat sampah basah kering, kemudian ada sabunnya. Mama Lemon boleh, Mama Lemon itu taruh di botol aqua, bisa. Yang penting itu siapkan. Itu dulu. Jadi di sini saya lihat, saya termasuk penilai untuk rumah. Saya melihat rumah sehat. Rumah sehat itu seperti apa? Yang punya jamban, ada WC, dan yang berikut ada toilet.
Ada. Bukan WC. Kalau WC itu dibangun di luar daripada arena pembangunan rumah, itu WC. Kalau toilet yang di dalam ruangan itu, dalam rumah itu toilet. Jadi perbedaan toilet dan WC itu berbeda Bapak dan Ibu. Yang berikut sumber air bersih, jelas kita semua sudah memakai, sudah ada air bersih. Kemudian ventilasi, pasti rumah ini ada ventilasi. Ini yang saya menilai Bapak dan Ibu. Yang limbah, ada pembuangan untuk saluran pembuangan air limbah. Spal. Yang berikut tempat sampah. Hanya ini yang ada 5 item untuk yang saya nilai untuk 11 desa yang ada di Kecamatan Pulubala. Jadi ibu-ibu, kenapa kita orang punya tidak dapat juara? Karena ada 5 yang dinilai. Yang pertama adalah kebersihan jalan, yang berikut lingkungan kantor desa, kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan tanah pekarangan. Buktikan halaman luas. Mana tanamannya, tanaman hias, mana tanaman obat keluarga, itu termasuk untuk penataan pemanfaatan tanah pekarangan. Kemudian rumah sehat, itu saya yang menilai. Yang berikut target vaksin, ada Pak Ismail Ndau. Kemudian posko COVID, ini yang dilihat, ini yang di Jalan Bareng untuk 5 kegiatan yang dinilai oleh penilai dari Kecamatan Pulubala, dan saya membantu karena memang saya rakyat Kecamatan Pulubala yang berada di Desa Pengela. Jadi Bapak dan Ibu, harapan kita semua jangan pernah ada harapan dan kekhawatiran itu, mari kita kolaborasikan, insya Allah tidak akan muncul kendala. Nah, sehingga bantu ibu Bunda Desa Mulyonegar, bantu kepala desa. Sekarang ini sebenarnya corona ini akan meninggalkan kita, karena kita memang masih kita tahan corona. Alasannya seperti apa? Dulu kita tidak mau, kita melawan, tidak mau divaksin. Setelah ada persyaratan, tidak boleh menerima bantuan kalau tidak divaksin. Wawanela polime vaksin. Itu kan sehingga corona tidak mau keluar dari Kecamatan Pulubala, umumnya Kabupaten Gorontalo. Itu Bapak dan Ibu, saya hanya bersenda gurau kalau memang itulah seperti itu. Bapak dan Ibu, vaksin pertama penerima perempuan di Provinsi Gorontalo adalah saya. Tanggal 15 Januari, yang pertama, kemudian yang kedua 29 Januari. Jadi ibu-ibu baru berapa bulan saya sudah masuk ke 8 bulan saya. Sekarang saya belum mati. Itu hoax Bapak dan Ibu. Hoax. Ayam pun divaksin. Dia jadi malu divaksin yolio. Anak-anak, Bapak Ibu, saya termasuk bawa informasi sosialisasi. Anak 12 tahun itu akan divaksin. Ya, Tetapi kami awali dari data. Kami mendata dulu ayat. Baru kemarin rapat kepala sekolah SD, SMP, PAUD dan TK. 12 tahun itu kami mendata dulu siswa kelas 5, 6. Mana yang 12 tahun di situ? Tapi kami kerjasama dengan Puskes. Karena mereka yang lebih tahu jenis vaksinnya apa dan apa manfaatnya. Jadi kami harus kerjasama dengan berdasarkan MOU kami dengan pihak sekolah. Yang berikut, kami akan menyiapkan surat pernyataan. Surat pernyataan ya tidak, bersedia tidak orang tuanya mengiyakan anaknya divaksin. Dan tidak ada kata harus, itu pemaksaan. Jadi kami menyampaikan, ini awal sosialisasi kami. Dan kami akan mengundang komite itu khususnya di SDN 1 Pulubala. Ini Bapak dan Ibu informasi awal, dan jangan pernah ada kekhawatiran. Mate wala uu. Jangan coba-coba vaksin anak saya, dan memang itu akan muncul itu. Kalau tidak, jangan bacirita. Jangan, dan kami tidak memaksa Bapak. Kami bekerja sama dengan pihak Puskesmas karena mereka yang tahu jenis vaksin dan untuk apa manfaatnya dan seperti apa yang akan terjadi. Insya Allah kekhawatiran kita tidak akan muncul. Ingat Bapak dan Ibu, kita takut kepada Allah, mati dan hidup kita sudah digariskan. Kita tinggal menuju itu buti bolo singgah media dunia. Temla tambah buti belo tatan buti belo tailate, berarti ada rumah terakhir. Itu kan belo tailate karena tata dalam belo itu belo popowate ngamil, sudah mati semua. Berarti ada rumah terakhir, itu apa? Kuburan. Sehingga jangan pernah takut, jangan pernah khawatir dengan vaksin. Ini dari saya Bapak dan Ibu, insya Allah dengan tampilan ada khusus tim penilai untuk jalan, karena saya hanya khusus rumah. Insya Allah nilai-nilai dari kami ini akan dikolaborasikan dan akan menghasilkan siapa yang juara 1 dan seterusnya. Ini dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak soleh dan Ibu-ibu soleha. Amin. Ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Asna Uno. Semoga apa yang disampaikan
dapat kita cerna dengan sebaik-baiknya dan bisa kita aplikasikan ke kehidupan kita masing-masing. Amin. Mungkin masih ada lagi tambah dari Bapak Kepala Desa? Punya apa ayah? Oh iya. Iya. Mungkin ada lagi dari tim yang sudah cukup? Ya. Baik, mungkin acara kita akan lanjutkan. Dimohonkan kesediaan ibu-ibu ada sekedar jamuan sedikit ala kadarnya. Makasih. Pak Isal. Mohon tidak mempengaruhi nilai itu. Iya. Ya. Itu dulu mungkin nanya itu. Ya, silakan ibu-ibu. So. Oh, no? Oke. Mari. Tolong ibu. Sana oleh sini boleh. Sini. Mari. Ibu. Saya. Oke, benar. Ya. Ya, cuman